Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul anak-anak sulung. Saudara, kalau kita perhatikan Alkitab dengan teliti, pada umumnya orang-orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya, atau bisa dikatakan tanpa batas. Ya, kebenaran ini benar-benar terdapat jelas dalam Alkitab. Ya, bukan ide atau pikiran manusia. Ya, saudaraku, memang tidak banyak orang yang dipakai Tuhan, tetapi saudaraku, kalau kita memilih untuk menjadi alat di tangan Tuhan, inilah jalannya, saudara. Inilah jalannya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus mengerti kebenaran supaya kita bisa menjadi manusia yang dipakai oleh Tuhan. Ketika kebenaran ini dibukakan oleh Tuhan, mestinya membuat kita menjadi gentar. Ada kegentaran bagaimana bisa memberikan hidup atau segenap hidup tanpa batas kepada Tuhan. Kita semua adalah manusia yang memiliki kecenderungan merasa keberatan untuk menyerahkan hidup tanpa batas bagi Tuhan. Ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya pengertian kita terhadap kebenaran Alkitab, ya, dan pertumbuhan kedewasaan kita, maka kita dapat nekat untuk menyerahkan hidup tanpa batas bagi Tuhan, saudara. Ya, saudaraku, kenekatan kita mempersembahkan hidup tanpa batas ditandai, ya, dengan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Prinsipnya, ya saudaraku sekalian, ya, bahwa kita semua harus berani melakukan apa yang sebenarnya tidak kita ingin lakukan. Dan kita bersedia melakukan apapun kehendak Bapa yang sebenarnya di luar kemampuan kita melakukannya. Selain tidak kita ingini, juga sebenarnya di luar kemampuan kita melakukannya. Tetapi kita bersedia melakukannya. Inilah pilihan terbaik. Mengingat usia kita juga terbatas, kita akan kehilangan kesempatan berharga ini selama-lamanya kalau tidak segera bertindak. Lagi pula mengingat setiap kita akan menghadap perhitungan di hadapan pengadilan Tuhan nanti, jadi adalah sangat beruntung kalau kita berani mempersembahkan segenap hidup kita tanpa batas kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup tanpa batas bukan berarti kita harus menjadi pendeta, saudara, ya. Bukan berarti kita harus menjadi pendeta. Tidak harus memberi uang untuk gereja. Tetapi bagaimana kita memiliki kesediaan untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, ya. Apapun, ya. Hal ini penting. Ya. Hal ini penting, ya. Yang harus kita lakukan, ya, kita harus kampanyekan adalah bagaimana kita hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita harus memperjuangkan bagaimana suasana hati kita tidak dipengaruhi oleh materi atau keindahan dunia. Kalau kita masih melakukan kesalahan dan tidak mau membereskannya dan masih mau menikmati kesenangan dunia, maka kita tidak akan dapat mempersembahkan hidup ini tanpa batas bagi Tuhan.
Saudaraku, kita harus berani memiliki komitmen untuk menyerahkan hidup tanpa batas bagi Tuhan. Orang yang tidak berani menyerahkan hidup tanpa batas bagi Tuhan akan terkurung dan terjebak dalam sikap egosentris. Orang seperti ini atau seperti itu, maksud saya, akan sibuk dengan perasaannya sendiri. Bagaimana dirinya disenangkan atau bagaimana dirinya dipuaskan ya oleh keadaan ya. Dan kalau melihat orang yang tidak dia sukai, ia berusaha bagaimana menyerang dan menyakiti saudara. Tentu saja orang-orang seperti ini akan tenggelam dengan persoalan-persoalan yang tidak membawanya pada pertumbuhan rohani dalam kedewasaan yang benar ya saudara. Pada dasarnya orang yang sibuk dengan dirinya sendiri tidak akan pernah sibuk dengan urusan melayani perasaan Allah. Orang-orang seperti ini bila memperjuangkan kepentingannya sendiri, ia mempertaruhkan apapun yang ada pada dirinya tanpa batas. Tetapi untuk pekerjaan Allah, dia sangat membatasi. Ini berarti tidak memberi yang terbaik bagi Allah. Tentu saja orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang masih memiliki dua Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa seseorang tidak akan mengabdi kepada dua Tuhan. Dalam hidup ini kita pasti menghadapi banyak masalah, tetapi hendaknya kita tidak tenggelam di dalamnya. Bagi kita yang penting, kita harus sungguh-sungguh bertekad bulat bagaimana melayani perasaan Allah. Kita harus berusaha bagaimana dalam setiap kata yang kita ucapkan dan tindakan yang kita lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan hidup selalu menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan memberikan segenap hidup tanpa batas, maka kita memperoleh status sebagai anak unggulan. Anak unggulan ini sama dengan ya orang yang layak menerima bintang Mahaputra ya. Kalau Mahaputra M-nya besar itu untuk Yesus, tapi kalau M-nya kecil ya itu untuk kita. Mahaputra ya adalah anak-anak yang menjadi kebanggaan Allah yang disebut oleh Paulus sebagai buah sulung atau anak-anak sulung ya. Ditulis dalam Roma pasal 8 ayat 23. Juga dalam Ibrani 12 ayat 23 dan ayat-ayat lain. Untuk menjadi bagian dari anak-anak sulung dalam kerajaan surga, tidak harus sekolah teologi, tidak harus menjadi aktivis gereja, dan tidak harus jadi pendeta. Anak-anak sulung kerajaan surga adalah orang percaya yang sudah dewasa, yang tidak lagi sibuk dengan persoalan pribadi, tetapi yang hidupnya dipersembahkan sepenuh tanpa batas ya kepada Allah atau bagi Allah. Orang yang seperti ini menjadi anak kesukaan Bapa, yang hidupnya sangat indah, saudara. Ya, sudah saatnya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Dengan demikian kita bisa berkeadaan berbeda dari dunia ini, bahkan berbeda dari orang-orang Kristen yang lain pada umumnya. Banyak orang Kristen sebenarnya hanya beragama Kristen, tetapi belum Kristen dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak termasuk anak-anak sulung dalam kerajaan Allah. Tentu saja mereka tidak bisa menerima status sebagai anak unggulan dan tidak turut dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Mereka yang dimuliakan bersama dengan Kristus adalah mereka yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.